Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Prahasti Suyaman SAG selaku dosen mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Linda Ramadayanti selaku moderator dan adapun teman saya Alisma Perbaya, Muhammad Bima Nafis, Rahaf, dan Muhammad Fauzi. Next. Indonesia memiliki masalah serius dalam tindak pidana yang sulit diatasi, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena ini tidak lagi hal yang asing, melainkan merupakan fakta yang terkenal di seluruh negara. Korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini dianggap sebagai manifestasi terburuk dari kemerosotan moral dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Gejala ini terjadi di semua sektor pembangunan, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah dan pemerintahan setempat. Next. Menurut data Asian Development Bank, Indonesia menempati peringkat teratas dalam hal daya saing biaya dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia dapat menggunakan metode perampasan aset atau civil forfeiture di negara-negara dengan sistem hukum common law untuk mengklaim aset yang diperoleh dari tindak pidana koruptor. Next. Untuk materi yang akan kami sampaikan, yang pertama apa itu korupsi, yang kedua apa itu kolusi, yang ketiga apa itu nepotisme, yang keempat perspektif hukum Islam terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kelima dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, dan yang keenam strategi pemberantasan KKN secara menyeluruh. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Rahaf. Untuk Rahaf dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang pertama ada korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang artinya busuk, buruk, bejat, dapat disuap, menyimpang dari kesucian untuk perkataan yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris, korupsi dikenal dengan istilah corruption yang artinya kecurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam literatur keislaman, korupsi identik dengan istilah riswah atau rasywah yang berarti suap atau pemberian sesuatu dengan maksud tertentu. Dengan demikian, korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, dan kesempatan demi kepentingan pribadi atau orang lain. Next. Yang kedua ada kolusi. Kolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kerjasama rahasia untuk maksud terpuji dan persengkongkolan. Dalam bahasa Inggris disebut collusion, artinya persekongkolan, kong kalingkong. Dalam istilah Al-Quran, kolusi termasuk ta'awun ala al-istiwa'audan, yaitu suatu bentuk kerjasama dalam melakukan kejahatan. Next. Yang ketiga ada nepotisme. Nepotisme adalah suatu kecenderungan mengutamakan sanak saudara sendiri untuk terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah. Dalam istilah Arab, hal ini dikenal sebagai at-sarat, at-arokab. Meskipun korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dibedakan dalam definisi korupsi mengacu pada penyalahgunaan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kolusi cenderung melibatkan penyalahgunaan kedudukan wewenang dan jabatan untuk kepentingan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Nepotisme di sisi lain melibatkan pengutamaan kerabat dekat dalam pengangkatan posisi dalam suatu pemerintahan atau perusahaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sering disebut sebagai penyakit dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk
Materi selanjutnya saya silakan kepada Muhammad Bima Nafis. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu perspektif hukum Islam dan hukum nasional, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hukum Islam, secara teoritis kedudukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya korupsi merupakan tindakan kriminal, jinayah, atau jarimah. Asas legalitas hukum Islam tentang korupsi sangat jelas dan tegas. Sebagai suatu delik pencurian, pelaku korupsi harus dijatuhi hukuman. Lebih jauh, makna potongan tangan dalam ayat yang menjatuhkan sanksi bagi pencuri lebih menunjukkan esensi perbuatan korupsi itu sendiri. Melalui korupsi, pelakunya memotong kesempatan orang lain dengan cara tidak sah dan melawan hukum, memotong peluang dan kesempatan usaha dengan cara suap, monopoli, ataupun tindakan pemerasan. Hukum nasional. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dianggap sebagai pelanggaran hukum serius. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kolusi melibatkan kerjasama untuk tujuan yang tidak sah. Nepotisme mengutamakan keluarga dekat dalam pengangkatan jabatan. Dalam hukum nasional, upaya dilakukan untuk mencegah, mengungkap, dan menghukum ketiga perilaku ini demi keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan negara dan perusahaan. Dampak dari korupsi. Berikut adalah dampak-dampak korupsi di berbagai bidang agar bisa kita kenali. Yang pertama ada dampak ekonomi. Terhambatnya laju ekonomi dalam bidang infrastruktur, kelembagaan, menghambat kerjasama dengan investor, dan sebagainya. Hal ini dapat diukur dengan indeks persepsi korupsi (IPK) digunakan untuk menilai tingkat korupsi suatu negara. Yang kedua, dampak budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Dampak dari kolusi. Dampak sosial, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat karena terjadinya ketidakadilan dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, timbulnya ketidakpercayaan publik terhadap aparat negara, terganggunya proses demokrasi karena ada pelanggaran terhadap hak warga negara, pekerjaan, rasisme, konflik internal dalam suatu kelembagaan. Yang selanjutnya dampak dari nepotisme. Nepotisme seringkali dijumpai dalam ruang lingkup dunia kerja yang memberikan dampak seperti pertama, menghambat retensi karyawan. Hal ini terjadi karena jajaran kepemimpinan telah diisi oleh keluarga atau kerabat. Hal tersebut dapat memicu dampak terhadap karyawan lain dan menghambat produktivitas dalam semangat kerja yang merujung ke pengunduran diri atau resign. Yang kedua, diskriminasi terhadap karyawan. Lebih cenderung mementingkan kepentingan keluarga dibanding dengan kepentingan bersama. Yang ketiga, mudahnya terjadi konflik. Dipicu bila mana ada permasalahan pribadi yang dibawa ke ranah pekerjaan. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Alisma. Terima kasih moderator. Strategi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Pencegahan KKN Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 5, Undang-Undang tersebut menuntut penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara sungguh-sungguh, efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini bertujuan mencegah praktik KKN yang melibatkan penyelenggara negara serta pihak lain seperti keluarga dan pengusaha. Pelaku KKN tidak hanya terbatas pada penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga dan pengusaha. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bertujuan untuk mencegah praktik KKN yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan pihak terkait. Next. Sasaran utama undang-undang ini meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim di semua tingkatan peradilan, serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara. Pejabat lain yang termasuk dalam kategori ini meliputi direksi, komisaris, dan pejabat struktural pada BUMN, pimpinan Bank Indonesia dan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, pimpinan perguruan tinggi negeri, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, dan pemimpin serta bendaharawan proyek. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, pemerintah Indonesia berupaya mencegah dan menindak praktik KKN dengan mengatur tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara serta menyasar para pejabat dan pihak terkait yang rentan terlibat dalam praktik KKN. Terima kasih kepada Alisma yang sudah membacakan materi terakhir.
Sebelum kami tutup, karena tidak ada pertanyaan, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus, yang artinya busuk, buruk, bejat, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan yang menghina atau memfitnah. Selanjutnya, istilah kolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kerjasama rahasia untuk maksud terpuji. Persekongkolan, kemudian nepotisme berarti kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggaraan negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pencegahan KKN di Indonesia. Untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN, pemerintahan Indonesia mengeluarkan landasan hukum, yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disahkan di Jakarta pada 19 Mei tahun 1999 oleh Presiden ketiga RI Baharudin Yusuf Habibie. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.